500. Jadi 6.500.000. Tapi kalau kita beli awal timbangan, kita rawat, beli 45, jualnya jadi 50. Terus ada kenaikan bobot yang 5.000 dikalikan bobot awal bisa buat operasional operasional kandang dan pakan. Nah, keuntungan bobot ini kenaikan atau apa? Kita akan melihat saat yang tepat, yaitu waktunya ngombor di kandangnya lembu benggolo ya Pak. Lembu benggolo ini campurannya ini. Campuran comboran. Kalau orang Jawa Timur itu comboran, tapi kalau orang Banyumas ya komboran. Nah, ini lagi dicampur-campur. Ini campurannya apa saja Pak? Ini campurannya tepung gaplek. Yang dulu giling apa ya Pak? Yang kemarau itu dulu giling kan ya? Dikeringkan ya. Ini terus ini bungkil. Ini bungkil sawit. Kalau ini apa? Ini konsentratnya ya. Nah ya, jadi Mas Joko itu dulu waktu awalnya itu beli singkong ya Pak. Iya, beli singkong terus dipotong-potong ya. Iya, dikeringkan baru digiling. Nah ini untuk campuran comboran ini. Ini tepung jagung pohonnya. Oh ya, pohon jagungnya ya. Ya dulu kayak pernah lihat saya kesini. Yang udah kering terus digiling. Ini digiling jadi campuran juga. Terus ditambah lagi ini obatnya itu. Ya. Kayak suplemen apa ya Mas? Pak. Suplemen. Oh, di suplemen. Untuk campuran. Ini berarti dicampurkan di sini dulu Pak. Nanti baru dibagikan ke masing-masing ya, satu-satu ini bagian masing-masing satu baskom. Kalau untuk berarti kalau pakannya sih pripun Pak? pakannya Ya maunya setiap sapi sama apa beda? ya tergantung gede kecil. Ya selera makan sapinya. Oh ya gitu. Kolok Pak, ini arit. Nah nih arit. Ayo ngombor, kita ngombor di lembu benggolo. Gerumbulnya Cikopeng, Sidamulya, Desa Kedung Gede, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Nih, kita lihat proses ngombornya. Ini air kedelai. Mana air kedelai? Oh ya, campur air kedelai itu. Ya, kita lihat saja ya, bapaknya sedang ngombor dan yang satunya itu sedang membersihkan ininya ya. Ini tepung ikan ini Mas. Mana tepung ikannya? Campurannya banyak ya Pak. Ikan yang dikeringkan ini terus dibikin tepung. Oh. Ini prosesnya kan ini direbus dulu ikannya, direbus, dijemur, udah kering baru digiling. Lagi proses pencampuran pakannya. Nah, ini proses pencampuran comborannya teman-teman. Itu yang di belakang itu sapinya Mas Joko yang namanya Arjuna Boeing yang kemarin jadi maskot APPSI tahun 2020. Itu kemarin jadi maskotnya. Ini kita lihat komborannya. Nah ini lagi komborannya nih bos besarnya ini, owner
owner lah pokoknya sekarang. Owner di sini nih, Lembu Benggolo, Sida Mulia. Itu air kedelai itu. Air kedelai campur tadi banyak ya Mas? Air kedelai ini campur garam, campur tetes tebu itu untuk bercampur, maksudnya buat campuran comburan. Beneran di sini kan pengrajin tempe itu banyak, adalah beberapa orang itu Berarti dimanfaatkan ya Mas? dimanfaatkan, lumayan hari-hariannya kan lumayan. Buat penghasilan orang daerah sini juga. Itu kalau dulu ampas gapleknya itu masih ingat saya Mas. Waktu kesini yang dijemur di sana, terus itu jadi kayak gini nih. Ini jadi halus Mas. Ini kan digiling halus, digiling tepung. Ini budin, kalau di sini tuh budin, namanya singkong. Singkong ya. Singkong dicaca, dijemur garing, kering, nanti ada diselip lah, digiling tepung jadi tepung. Ya masih teringat saya nih, yang di sini nih, yang di sana panjang. Itu Mas Usman bikin garam sama tetes tebu. Ini namanya tebon, jadi itu pohon jagung yang dicopper terus dijemur kering, Iya. digiling halus, nanti jadinya gini buat campuran comburan. Fungsinya untuk serat lah, serat di dalam perut itu, jadi kotorannya itu nggak mencret. Ini Jadi selain rumput itu. kalau masalah si pakannya gimana nih Mas? Yang tergantung ininya, sapinya sama apa tidak komposisinya? Sama semua, jadi diaduk jadi satu, sama semua. Sama semua, Cuman tidak bedanya itu nanti kadang-kadang ada yang seember, ada yang 2 ember. tergantung gede kecilnya. Sama Tergantung mood makannya tuh sapi. Kadang-kadang sapi seembernya udah kenyang, kadang-kadang ada yang 2 ember masih tambah lagi. Jadi tergantung mood sapinya lah, makannya lagi banyak apa lagi dikit. jadwalnya gimana Mas? Kalau jadwalnya itu sehari itu yang penting sapi kalau untuk apa nih, comburan apa untuk makan? Comburan 2 kali, kalau dulu kita 3 kali, cuman sekarang mempersingkat tenaga lah. Mengurangi tenaga itu kita 2 kali, jadi pagi jam 7, terus sore nantinya sekarang jam 3 atau setengah 4 itu baru dicombur lagi. kalau hijauannya sih setelah hijauannya itu setelah nyombor sejam 2 jam tuh hijauan. Nanti siang itu singkong cacahan. Oh berarti ada lagi tambahan lagi itu yang Ada cacat. Mas, jadi kalau nanti dikasih makan itu aja bosen loh, sapinya malah ngambek, malah nggak mau gendut. Nggak nyemai berarti singkongnya itu Mas? Singkong cemilan Oh ya, cemilannya. singkong, nanti jam udah kena singkong, Iya, jam 3 itu nyombor. Setelah nyombor jam 4 atau setengah 5 itu hijauan lagi. Nanti udah hijauan, nanti mungkin dikontrol malam kan, kontrol sama yang di kandang. Terus Itu nanti malam jam 9 atau jam 10 itu di hijauan lagi. Jadi diisi di balungan pakan lah. Jadi yang penting malam kalau umpamanya kita nggak jaga juga, sapi kalau bangun itu masih ada yang digayemi. Berarti waktunya itu jangan sampai telat ya Mas, kalau jam continue lah katanya ya. Continue lah, maksudnya itu istiqomah lah, maksudnya jangan sampai biasa ngasih makan jam 7 terus jam 10 baru nyombor, enggak jadi Mas. Jadi ya, jam 7 telat-telat setengah 8, jam 8 masih patut. Ya istiqomah kayak sholat ya Mas. Nah, masih sholat. Kan waktunya tidak berubah-ubah, kalau jam maghrib ya jam 6 ya jam 6. Kalau jam 7 jam 7. Ya sholat juga berubah-ubah sih Mas, tergantung harinya juga. Paling kan mungkin dia majuin, kadang-kadang munduri. Biasa jam 7 lewat 5 kan. Iya, gitu. Tapi kan tepat waktu. Ya beda-beda paling seberapa menit ya. Kalau jam nggak mungkin. Jadi si sapi itu akan apa Mas? Coba kalau sistem ininya biar pencernaannya bagus. Jadi pengolahan pakan di dalam tubuhnya itu stabil. Iya, rumennya stabil. Rumennya itu stabil. Jadi nggak ngawur. Kalau dia lagi lapar terus kasih dikasih banyak makan, nanti makannya banyak nih. Tapi kan pencernaannya itu jadi nggak bagus. Jadi kalau dia belum lapar udah dikasih makan,
Jadi ini proses masuk Ya. lagi langsung proses. Nanti paling dia istirahat jam 12 malam sampai pagi. Itulah proses pencernaan yang benar-benar istirahat untuk si sapi. ngerayem makannya. Jadi Ngerayemnya. dia hanya ngerayem aja gitu. Jadi nggak masukin bahan-bahan yang baru untuk di dalam tubuh. Jin. Wah. Nah sebenarnya ngingu sapi apa melihara sapi itu simpel, yang penting kan ngerti strategi teknisnya lah, Oh iya. nggak asal-asalan lah. Karena mereka juga perlu perawatan, harus ngerti Mandi. ininya. Kalau mandi paling kalau musim kemarau apa mas terang ya mas? Kalau mandi itu saya panas? ya panas. Kalau Kalau pas panas. saya panas itu saya mandiin. Kadang-kadang lihat kondisi juga. Kalau Kondisi. lagi stabil tenang saya mandiin. Kalau enggak ya capek juga kan mas sapi. Berapa ekor dimandiin semua, paling hanya disemprot-semprot pakai steam lah. Jin. Saya juga untuk sistem beli sapi juga sendiri-sendiri. Jadi sapi ini kan yang saya beli besar-besar. Oh, Jadi saya sistem timbangan juga. berarti jual timbang, jual jogrok oke. Yang penting Mau masuk. timbang, tapi kalau saya beli timbang. Iya, timbang. Tapi kalau saya mau jual tergantung kamu mau timbangan apa jogrokan gitu. Tapi kalau saya beli sistem timbang, karena apa? Kalau sistem timbang itu untuk petani itu bisa 2 kali keuntungan mas. Harga jual sama harga Beli. sama kenaikan bobot. Contohnya kita beli di bobot 5,5, timbangan 46 apa 40 sekilo umpamanya nih, 40.000 sekilo, kalikan aja, taruhlah 6 kintal ya, bobot awal 6 kintal, harga 40.000, berarti kan kita beli 24.000. Nanti di saat hari-hari besar harganya jadi 50.000, berarti kan dari keuntungan harga aja udah 10.000. 10.000 Kalikan sama bobot timbangnya itu. Awal. Hasil, iya awalnya kurangi. Harga jual kurangi harga itu. Iya, jadi 10.000 dikalikan bobot awal. Bobot awal 6 kintal, berarti 10.000 kali 6 kintal udah berapa? 6 juta. Iya. Itu bisa untuk operasional sama pakan. Nah, sampai pengurusan perawatan kita 3 sampai 4 bulan, itu kan ada kenaikan. Iya. Umpamanya dulu kita bobotnya 600, ya kan? Begitu kita rawat 3-4 bulan jadi 800. Bener nggak? Iya betul. Berarti keuntungan bobot kita kan 200 kg atau 2 kintal dikalikan sama harga saat itu 50.000. Jadi sudah 10 juta dari Belinya. dari harga kita dapat untung 10.000. Iya. Dari kenaikan bobot kita dapat keuntungan lagi, berarti kan dua kali keuntungan. Iya, Tapi kalau kita beli jogrokan, nah di situ yang kita bisa rugi. Ruginya. Nah ini mau tahu, Contoh. kalau saya kasih tahu, cuman ini sebenarnya rahasia saya, ini untuk Mas Cahyo aja saya Iya. kasih tahu ini. Contohnya gini, kita beli jogrokan di pasar 20 juta, Iya betul. ya kan? Sampai rumah kita timbang, ternyata ditimbang itu harganya per kilo 50.000 Iya. per kilo, paham nggak mas maksudnya? Ya terus. Kita beli jogrokan 20 juta di pasar atau di petani, begitu kita timbang 20 juta, begitu kita timbang kita kalikan bobot badan, jatuhnya per kilo itu 50.000 umpamanya nih. Nah kita rawat, ya kan? Bobotnya itu 500, umpamanya 500, berarti kan kali 40.000, 500 kilogram lah kita beli, 500 kilogram, berarti per kilonya jatuhnya berapa itu kan? Kita beli 20 juta, berarti kan hitungannya sekitar 4 kali, ya sekitar taruhlah 50.000 lah per kilo. Nah sampai sini 50.000, begitu kita rawat 2-3 bulan, naik ini bobot dari 500 menjadi 700. Berarti kan kita punya keuntungan 200 kilogram. Tapi kita jual harganya per kilo itu 45.000. Rugi nggak kita? Ya rugi 5.000 dari tadi itu. Rugi 5.000 dari harga Beli. harga beli. Iya. Kita punya keuntungan dari bobot. Taruh dari bobot 5, jadi dari bobot itu 10, ibaratkan keuntungannya itu 200 kg dikalikan harga 45.000, berarti kan 9 juta. Iya. Kalikan
yang kerugian 5.000 tadi dikali sama bobot awal. Bobot awal 500, berarti 5.000 kali 5, 2.500.000. Bener nggak Mas? Iya, betul. Berarti keuntungan bobot 9 juta dikurangi 2.500.000. Jadi 6.500.000. Tapi kalau kita beli awal timbangan, kita rawat, beli 45, jualnya jadi 50. Terus ada kenaikan bobot yang 5.000 dikalikan bobot awal bisa buat operasional dan operasional kandang dan pakan. Nah, keuntungan bobot ini kenaikan atau apa? Penambahan bobot itulah bisa menjadi keuntungan kita per ekor. Kalau sekian ekor kan udah jelas Mas, duitnya berapa.